Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi bersama Bapak Tommy. Nah, bagaimana nih kabar anak-anak semuanya? Baik? Baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangat? Mossy Dong Pack. Ah, Alhamdulillah. Semoga Bapak harap ya dengan adanya pembelajaran ini tidak mengurangi niat kalian untuk belajar. Ya. Nah, kalian sudah siap belajar? Sudah siap banget, Pak. Sudah. Apakah kalian sudah menyiapkan buku dan juga alat tulis? Suda Dong Pack. Nah, kalau sudah, Bapak harap materi-materi yang akan disampaikan kalian bisa mencatat poin-poin penting ya. Nah, baiknya dan biar berkah nih pembelajaran kita. Nah, ada baiknya sebelum kita belajar, yaitu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, tema yang akan kita bahas kali ini yaitu dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Baik, tujuan pembelajaran ini pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang yang pertama, yaitu dalam bidang politik, yang kedua dalam bidang ekonomi, dan yang ketiga yaitu ada dalam bidang sosial budaya, dan yang terakhir atau yang keempat adalah dalam bidang pendidikan. Nah, untuk kehadiran, Bapak akan mengecek nama kalian yang ada di bawah kolom komentar ini. Ya, di akhir sesi video nanti. Itu oke? Kehadiran ini hanya berlaku 1 kali 24 jam. Di luar dari itu, Bapak anggap alfa. Jadi kalian anggap tidak hadir atau tidak mengikuti mata pelajaran. Jadi kita mulai pembahasan kali ini. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme, ada yang udah tahu nih atau ada yang udah tahu belum? Kira-kira kalau belum tahu, kita simak ya materi minggu ini. Nah, begitu lamanya kedatangan bangsa Eropa di Indonesia selama beberapa abad menyisakan banyak cerita bagi bangsa Indonesia. Di samping cerita yang menyedihkan, imperialisme dan kolonialisme yang terjadi di tanah air juga memberikan beberapa dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Salah satunya dari sisi pendidikan, meskipun hanya bisa diakses oleh segelintir orang saja, khususnya kaum bangsawan, dampak dari imperialisme dan kolonialisme juga memicu rasa nasionalisme dan cinta tanah air rakyat Indonesia, sehingga bersatu untuk melawan penjajah akibat adanya penindasan imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa terhadap Indonesia. Ini berdampak pada seluruh aspek, baik aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Berikut penjelasan yang akan Bapak berikan ya, yaitu bidang politik. Kita dapat disadari atau tidak, datangnya pemerintahan kolonialisme di Nusantara sangat mempengaruhi bentuk pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, sistem pemerintahan di Indonesia menyerupakan sistem kerajaan atau turun-temurun, tetapi dengan kedatangan Belanda yaitu Jenderal Denles membawa perubahan administrasi dan politik di Indonesia dengan lebih modern. Perubahan yang sistem politik dan pemerintahannya yang signifikan ini menyebabkan hilangnya kekuasaan politik dari para penguasa Indonesia ke tangan Belanda. Adapun beberapa dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia dari sisi politik antara lain yaitu penerapan sistem Indies Rule atau sistem pemerintahan tidak dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC pada saat itu. Yang kedua, munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Yang ketiga, kebijakan Belanda yang sangat mempengaruhi kehidupan kerajaan-kerajaan di Indonesia.
Belanda menjadikan bupati daerah sebagai alat kekuasaan pemerintahan mereka. Jadi kekuasaan kerajaan bergantung pada kekuasaan kolonial Belanda pada saat itu. Yang kedua, bidang ekonomi. Dalam dampak imperialisme dan kolonialisme Belanda juga berdampak pada bidang ekonomi, di mana salah satu tujuan mereka adalah menguasai Indonesia untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mencari uang untuk mengumpulkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa faktor, yaitu adanya sistem tanah paksa yang ditetapkan oleh Belanda terhadap masyarakat Indonesia. Yang kedua, diberlakukannya sistem sewa tanah karena terjadinya lah perubahan dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang. Belanda juga membangun fasilitas umum dengan memperkerjakan masyarakat Indonesia pada kerja rodi atau kerja paksa. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Dalam sisi perkembangannya, sosial budaya kebudayaan masyarakat Indonesia terhadap masa imperialisme dan kolonialisme juga mengalami perubahan dampak yang dirasakan. Salah satunya adalah dampak perubahan pola hidup masyarakat Indonesia akibat pengaruh bangsa Eropa. Jadi, hal tersebut disebabkan dengan adanya beberapa faktor, antara lain. Yang pertama, berpindahnya fokus masyarakat pada bidang sosial budaya akibat hilangnya peran politik dari para penguasa. Yang kedua, ikatan tradisi melemah akibat beberapa upacara adat yang disederhanakan. Yang ketiga, hilangnya tradisional akibat dihilangkannya status raja oleh Belanda dan digantikan sebagai pegawai pemerintahan. Yang terakhir adalah bidang pendidikan. Belanda juga memajukan perkembangan pendidikan bagi rakyat Indonesia dengan tujuan untuk menghasilkan pegawai administrasi yang berperan di pendidikan, bisa dibayar dengan upah minimal. Dengan begitu, maka Belanda akan banyak mendapatkan keuntungan di pihaknya. Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang pendidikan antara lain, yang pertama adalah munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di luar. Nah, jadi apa sih Pak kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran ini? Jadi intinya kolonialisme dan imperialisme Indonesia itu menyebabkan dampak yang sangat dirasakan hingga sampai saat ini. Seperti misalnya kita pada hari ini menggunakan uang sebagai alat sistem pembayaran. Jadi dampak itu ada yang positif dan ada yang negatif. Dan setiap kejadian itu akan menghasilkan peristiwa. Jadi setiap peristiwa tidak menyebabkan satu masalah saja, tapi ada beberapa masalah. Di samping masalah itu, pastinya ada hal positif. Jadi itulah materi yang Bapak bisa sampaikan dalam sesi video kali ini untuk pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas kesalahan kata dan ucapan yang kurang berkenan bagi anak-anak sekalian. Bapak tutup ya. Jika ada pertanyaan, anak-anak yang ingin bertanya kepada Bapak, silakan ditulis di grup kita nanti. Oke? Bapak harapkan kalian dapat mengerti pembelajaran kali ini dan tetap fokus dan menjaga kesehatan kalian. Oke? Sekian dari Bapak tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye. Big